Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur dijumpakan kembali dalam ibadah pagi ini. Saya berharap dan percaya saudaraku semua dalam keadaan sehat, sukacita dalam menjalani hari ini. Maka mari kita sejenak beribadah, memuji Tuhan dan menyambut firman-Nya untuk membekali kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1. Di pardalanan Yesus dijolokku. Di pardalanan Yesus dijolokku, holong ni tangan mi manoguaw. Nang dingoluku hodo sombaoku, tungso nang mardalan rapon ho, hubotodo takas panoguonmu, diiringi ring hodo lakaki. Sahat rodi ujung ni pardalaku, togu maau jonok tu lambung mi. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan kami persembahkan. Pagi ini kami boleh menerima bekal sukacita dalam kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan berkat yang kami peroleh boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu, melakukan setiap pekerjaan kami. Saatnya kami hendak dibekali dan diberangkatkan oleh firman-Mu, agar kami hidup dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 131 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba, nalomma roham, ale Israel tujahuba, olak nion sahat rodi saliling-lilingna. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup berpengharapan, menjadikan Tuhan hanya tempat kita berharap. Pada kesempatan ini, tentu kita juga mengakui ada 3 hal yang selalu menyatu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini saling keterkaitan. Tidak bisa kita pisahkan. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang beriman? Tentunya mendorong kita untuk hidup dan memiliki pengharapan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Lewat pekerjaan, lewat segala rencana yang kita lakukan. Dan tentunya sebagai orang yang hidup dalam iman pengharapan akan nyata dalam tindakan-tindakan atau perbuatan kasih kepada sesama, akan tetapi lebih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan tentu akan nyata lewat hidup kita yang hanya berpaut, bergantung kepada Dia sendiri. Saudaraku yang terkasih, kita tentu pernah
menghadapi situasi yang sulit, menghadapi masa-masa kritis, atau bahkan hidup dalam pergumulan sedemikian lama atau dalam waktu yang panjang, menghadapi suasana yang seolah-olah memojokkan kita, menyudutkan kita, karena kita tidak lagi memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadapinya. Sehingga kesulitan atau kehidupan kita mengalami masa-masa susah. Tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari semuanya itu. Setiap orang mengalami masa-masa sulit, sukar, pergumulan, dan sebagainya. Sehingga banyak orang ketika menghadapi suasana yang seperti itu, terlebih pada akhir-akhir ini kita boleh melihat saudaraku yang terkasih menjadi sakit. Dia tidak mampu menghempang menghadapi. Ada yang putus asa, bahkan hingga mengalami kematian. Akhir hidupnya telah selesai. Semuanya itu mau mengingatkan kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita berharap hanya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, jika kita menggambarkan kehidupan kita ini seperti yang diungkapkan oleh ungkapan orang Batak, mengatakan songon tadiang nahapuluan. Tadiang adalah jenis tumbuhan liar, sejenis tumbuhan pakis yang besar, dan dia tumbuh terpisah dari yang satu dengan yang lainnya. Itu sehingga dipakai ungkapan atau gambaran ini, songon tadiang nahapuluan. Dia tumbuh di satu pulau yang jauh. Itu menggambarkan suasana kehidupan kita, kehidupan manusia yang tidak lagi memiliki kekuatan atau tidak ada lagi orang yang bisa menolong dia. Maka gambaran ini sering diungkapkan bagi orang yang sedang menghadapi masa-masa sulit, tidak lagi memiliki pertolongan atau bantuan dari siapapun. Namun dari sisi positifnya, sesungguhnya ini juga digambarkan sebagaimana kehidupan pemazmur. Dia tidak lagi mengharapkan orang-orang, dia tidak lagi berserah atau memohon bantuan dari orang lain. Karena dia tahu hanya satu pertolongan, yaitu Tuhan. Maka lewat perjalanan hidup kita hingga saat ini, kita harus bertanya, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita membaca dari Mazmur pasal 25 ayat 15, kita diingatkan di sana bahwa dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mata yang terarah, tertuju hanya kepada Tuhan, itu mau menyatakan bahwa hidup pemazmur dan hidup kita juga hanya tergantung kepada Tuhan. Tidak mau tergantung kepada saudaranya. Tidak mau tergantung kepada teman atau siapapun. Hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dan kita boleh juga melihat apa yang tertulis dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 28. Dikatakan, pada waktu Tuhan memberi penderitaan, hendaklah kita duduk sendirian dengan Dia. Tentunya ini mau mengarahkan kita menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan. Kata duduk sendirian tentu ini mau mengatakan kepada kita bagaimana kita mengambil sikap berdoa
fokus hanya kepada Tuhan dan menyerahkan segalanya. Apapun yang kita hadapi, tentu Tuhan akan di pihak kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mematuhinya, tidak menjanjikan kehidupan yang tanpa kesulitan. Laut tidak mungkin tidak bergelombang. Jalanan juga tidak mungkin tidak berkelok. Semuanya punya dinamika. Hidup juga demikian. Kadang kita sakit. Kadang kita menderita seperti yang kita ungkapkan tadi. Bahkan kita harus menghadapi kematian. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini mengarahkan kita untuk berharap kepada Dia. Kita mau belajar selalu membangun iman persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena kita percaya Tuhan selalu bersedia menjadi teman seperjalanan kita. Dia mau menuntun kita dalam menapaki kehidupan hari lepas hari. Dalam peziarahan kehidupan ini, di tengah dunia ini yang begitu banyak gelombang dinamika hidup, Tuhan setia menjadi teman seperjalanan bagi kita. Kita boleh belajar dari cerita narasi kehidupan Abram atau Abraham. Karena melalui hidupnya kita beroleh inspirasi yang benar-benar mendorong kita, menyemangati kita untuk mempercayai Allah dan melakukan perintahnya. Apa yang Abram lakukan? Dia memiliki kepercayaan, kepasrahan, ketaatan, kesediaan untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan katakan, keluarlah, berangkatlah dari tanah tinggalmu, tempat tinggalmu, sanak saudaramu. Ketika Abram mau merubah dan mau mengikut apa yang Tuhan mau, maka itulah yang menjadikan dia menerima berkat Tuhan dan dijadikan berkat. Hari ini komitmen iman yang kuat terhadap Allah harus kita miliki juga. Agar itu kiranya menuntun kita menuju penggenapan semua akan janji Allah. Terlebih saat ini, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, yang masih berlangsung duka yang berkepanjangan yang sangat berat. Banyak orang-orang yang sakit akibat terpapar COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi miskin karena memang pekerjaan yang tadinya mereka miliki sebagai sumber kehidupan, nafkah, membutuhi kehidupan hari-hari mereka hilang oleh karena PHK dan sebagainya. Semakin banyak juga orang yang menderita, yang tertindas, bahkan juga teralienasi dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki suatu tekad komitmen bahwa kita hanya percaya dan berharap kepada Allah yang dapat mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Apakah itu dalam keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, mungkin juga hidup bertetangga, hidup dalam komunitas yang lebih luas di masyarakat. Maka hari ini jangan pernah terlarut memandang kepada keadaan, kesesakan yang kita hadapi itu. Tetapi marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mengarahkan penglihatan kita hanya kepada kuasa di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita butuhkan bukan pertolongan dan kuasa dunia. Sekalipun teknologi, ilmu pengetahuan semakin pesatnya maju,
Tetapi semuanya itu tidak dapat menjadi jaminan. Karena semuanya itu pun berubah, berlalu hanya sementara. Bahkan ketika dunia yang semakin modern saat ini semakin maju, kita harus menyadari bahwa ternyata masalah yang kita hadapi semakin kompleks. Bagaimana kita menghadapinya? Ini menjadi pertanyaan yang harus selalu kita gumuli di dalam iman. Hari ini mata imanlah yang kita butuhkan, yaitu mata yang tertuju hanya kepada Tuhan, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya menjadi mungkin karena Dia mempunyai banyak cara yang ajaib untuk melepaskan kita dari setiap belenggu kehidupan kita. Menjalani setiap proses kehidupan ini dengan iman yang selalu terhubung kepada Allah. Terbangun dalam relasi yang baik kepada Allah. Semakin menuju tingkatan-tingkatan yang lebih baik. Bahwa percaya kasih Tuhan nyata dan itu akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah harapan kami Tuhan dan tempat kami bersandar. Apapun yang sedang kami hadapi. Kehidupan yang sedang dirundung oleh pandemik yang belum berakhir hingga saat ini. Yang telah berakibat banyak di dalam kehidupan kami. Ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan setiap yang telah kami jalani selama ini berubah. Dan kami juga dipaksa untuk berubah menyikapi segala keadaan ini. Tapi kami percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Kami sebagai orang-orang percaya Israel yang baru mau percaya dan berharap hari ini dan sepanjang masa. Berkati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu melekat dan menjadi panduan hidup kami. Saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Bantulah mereka, tolong mereka Tuhan. Dan ingatkan mereka hanya bersandar kepadamu. Keluar dari setiap belenggu kehidupan yang sedang menerpa kami. Inilah Tuhan permohonan kami. Kami percayakan hidup kami. Dan pertaruhkan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya hari ini kita beroleh sukacita dan tetap semangat, percayakan hidup dan berharaplah Tuhan memampukan kita. Jaga tetap kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Horas.